akhir dari perang 5 hari 5 malam seperti apa? Kemudian pertanyaan kedua dari Om Dut mengenai kajian dari Belanda tentang perang 5 hari 5 malam. Selanjutnya pertanyaan ketiga dari Andre Aldian, itu bagaimana cara mencintai sejarah bagi kaum milenial? Ya, terima kasih. Silakan Pak. Ya, terima kasih semuanya. Memang kalau membicarakan 5 hari 5 malam ini tidak bisa habis, ya, sangat banyak dan sangat luas materinya itu. Ya. Saya pada pertanyaan pertama dulu ya, bagaimana akhir dari 5 hari 5 malam ini? Ya, akhirnya ada perundingan, ya. Jadi pada hari ketiga pertempuran kita sudah mulai melihat kekurangan pada pasukan-pasukan yang ada, baik dari segi amunisinya maupun dari segi makan ya. Tentara kan kalau tidak makan tidak jadi bertempur. Nah, dropping makanan ini yang semakin berkurang. Kenapa? Karena pada hari ketiga ya, Belanda menguasai jalur laut, jalur sungai ya, sehingga bantuan makanan dari daerah seberang ulu, dari daerah-daerah ya, itu tidak bisa diseberangkan ke seberang ilir ya. Nah, demikian juga dengan amunisi persenjataan ya, kita nembak terus tapi amunisinya tidak bertambah, lama-lama kan habis. Nah itu, jadi diperhitungkan. Sementara Belanda dropping persenjataannya, amunisinya itu sangat banyak ya. Jadi dihambur-hamburkan tembakan itu ya, membabi buta ya, bukan hanya pada pasukan tapi juga ke perkampungan ya, perkampungan ya. Nah, jadi ini yang menyebabkan banyak juga korban pada masyarakat sipil ya. Terutama yang paling banyak ditembakkan itu adalah mitralium ya. Jadi kalau kalau semacam granat lempar gitu ya, nah itu dilemparkan, ditembakkan, lempar. Itu kalau dia jatuh pasti meledak, kecuali dia jatuh ke daerah lumpur tidak meledak. Nah itu ya. Nah ini yang paling banyak digunakan Belanda ya, sehingga korban yang jatuh itu cukup banyak ya. Nah, menyadari kondisi seperti itu, maka pada hari keempat itu ya, beberapa tokoh di Palembang, antara lain Pak Mursodo dari kepolisian, Pak Rasad Nawawi, kemudian Pak Isa ya, itu merencanakan ya, bukan merencanakan, apa istilahnya, mencari celah, mungkin tidak ada keinginan Belanda untuk berdamai kira-kira ya. Nah, itu. Dan ternyata Belanda juga sama ya, karena dia takut juga, sebab sampai hari ketiga Caritas itu dikuasai, daerah Caritas itu terkepung oleh pasukan kita. Nah, Belanda juga memikirkan pasukannya di situ ya, karena yang dari daerah luar tidak bisa masuk ya. Nah, sehingga Belanda juga merencanakan untuk mengadakan semacam perundingan ya, untuk mengakhiri pertempuran pada hari itu. Kemudian berita pertempuran 5 hari 5 malam itu kan sampai juga ke pusat, ke Jakarta. Dan pada tanggal 4 itu M. Isa selaku presiden waktu itu ya, dia mendapat kawat bahwa Jakarta menghendaki penghentian peperangan dan Jakarta akan mengutus Akagani untuk berunding ya, untuk menjadi penengah pertikaian antara Palembang dengan pihak Belanda. Nah, Palembang selaku bagian dari wilayah Indonesia tentu mengikuti perintah dari pusat ini, itu logikanya.
ya. Maka itu Palembang bersedia untuk melakukan perundingan dengan pihak Belanda. Gitu. Sehingga dari situ nanti tanggal 5 diadakan perundingan, ya. Tempat perundingan itu di Benteng Kuto Besar, ya, bukan Caritas, ya, di Benteng Kuto Besar. Nah, di situ berundinglah Pak Bambang Utoyo, kemudian Pak Isa, kemudian Mayor Sarongsong, ya, kemudian Pak Musodo juga, ya. Sementara dari pihak Belanda itu dipimpin langsung oleh Kolonel Molinger, ya, pimpinan tentara Belanda di Palembang, ya. Nah, penengahnya itu Pak Akagani, ya. Sehingga nanti dicapai kesepakatan bahwa TNI atau tentara kita, ya, dan Laskar harus mundur dari Palembang sejauh 20 km. Gitu. Yang boleh tinggal di kota Palembang itu hanya kepolisian dan pemerintahan sipil, ya, sama angkatan laut itu dibolehkan, ya. Yang lain disuruh mundur 20 km, ya. Maka pada tanggal 6 itu semua pasukan kita, karena itu kesepakatan, jadi ditarik mundurlah semua pasukan, ya. Yang seberang Ulu itu, yang arah Pelaju itu mundur ke arah Jalan Lama Kayu Agung, ya. Kemudian yang 40 itu mundurnya ke Kertapati, ya. Yang dari seberang ini juga mundur ke Kertapati, ya, untuk dibawa nanti ke Payakabung nanti. Nah, sementara yang berada di pasukan Pak Animan Ahyat dan Wahid Udin itu yang berada di daerah Sukarami itu mundurnya ke arah Pangkalan Balai sana, daerah Langka, ya, ke arah sana, jadi mundur ke sana. Sehingga praktis kota Palembang itu kosong oleh kekuatan militer tentara kita. Nah, di Palembang disitulah dikuasai sepenuhnya oleh Belanda. Karena itu nanti untuk mengatur pemerintahan Belanda, ya, Belanda membentuklah pemerintahan yang namanya pemerintahan Rekomba nanti. Itu dari bahasa Belanda, artinya semacam pemerintah peralihan sipil pihak Belanda, ya. Nah, itu Rekomba didirikan, ya. Sementara residen Palembang waktu itu Pak Razak itu mengungsi ke Lahar, ya. Jadi pusat pemerintahan Keresidenan Palembang itu dipindahkan ke Lahat. Dari Lahat nanti pindah lagi ke Curug, ya. Sehingga sampai terjadi agresi kedua. Agresi kedua maka pemerintahan sipil itu bersifat mobil, ya, artinya tidak menetap, ya. Pernah di Tanjung Sakti, pernah juga di Pasemah Air Keruh. Nah, yang paling lama itu di Pasemah Air Keruh sampai pengakuan kedaulatan, ya. Dan itu dua daerah ini merupakan daerah di Sumatera Selatan yang tidak bisa diduduki Belanda, Pasemah Air Keruh dengan Tanjung Sakti. Yang lain masuk Belanda, ya, Pagar Alam juga masuk, tapi Tanjung Sakti tidak bisa masuk, ya, karena dia harus lewat dari Pagar Alam, ada jembatan gentingnya tuh. Nah, jembatan itu putus, jadi nggak bisa lewat, ya. Nah, diputuskan oleh para pejuang, ya, waktu itu. Kalau Pasemah Air Keruh memang medannya cukup berat karena dia dikelilingi oleh perbukitan, ya. Kemudian mengenai data, ya, mengenai data dari yang disampaikan oleh Pak Dudi tadi, ya, memang sumber-sumber Belanda perlu juga kita kutip, ya. Tapi kita harus cek juga, ya, sumber Belanda itu harus kita bandingkan juga dengan sumber yang ada di kita, ya. Nah, ini dari beberapa sumber telaah buku maupun wawancara, ya, yang saya temukan, ya, itu korban tidak sebanyak yang digambarkan oleh Belanda, ya. Boleh jadi analisis saya kenapa Belanda menggaungkan sekian ribu tentara korban di sana, ya. Nah,
boleh jadi itu juga politik Belanda waktu itu dalam rangka mungkin dia untuk mencari bantuan pada negara-negara Barat ya untuk membangun kembali perekonomiannya, itu bisa jadi ya, itu yang kita lihat ya. Tapi kalau sampai ribuan yang saya dapatkan data tidak sampai jumlahnya sebanyak itu ya, karena bertempurnya itu tidak berhadapan langsung ya, ngintip dulu kalau ada musuh baru ditembak, musuh nembak gitu besingitan ya, kan tidak terjadi itu ya. Lain kalau seperti film perang dunia kedua, pendaratan misalnya di Normandia, pendaratan mana-mana itu berhadapan langsung ya. Kalau ini kan Belandanya nyumpet di tempat tertentu ya, kita ada tempat yang lain itu menyerang daerah itu ya. Jadi itu yang ya, tapi bagus juga, mungkin perlu dipertimbangkan juga untuk menganalisis data dari pihak Belanda tersebut ya. Sebab kalau saya yakin tak yakin lah dengan jumlah ribuan itu ya. Sebab dari wawancara dan lain-lain itu tidak sampai seperti itu jumlahnya yang mati gitu ya, terbatas ya. Kemudian yang terakhir dari siapa, Aldio ya. Bagaimana dengan kelompok milenial ya. Ya seharusnya kelompok milenial itu tahu diri ya. Saya katakan harus tahu diri. Dia bisa hidup kalau tidak ada perjuangan sebelumnya, nggak hidup dia. Ya, itu. Artinya buah kehidupan yang dia alami sekarang itu kan hasil perjuangan dari generasi sebelumnya. Ya, itu generasi sebelumnya yang sudah mengorbankan dirinya, hartanya, segala macam untuk kemerdekaan itu. Ya, jadi harusnya mindsetnya, pemikiran dari kelompok milenial itu jangan cuma melihat ke depan, tapi ke belakang juga dia harus lihat. Saya serah sebentar ya.